السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah video yang terakhir tentang urusan Ustaz Adi Hidayat, tentang video saya yang saya sudah rakam. Ini video yang terakhir. Setelah itu insyaallah urusan ini sudah tutup. Dalam video ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu saja. Setelah itu insyaallah tutup urusan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah video yang Syekh Hamdi buat itu untuk membalas urusan musik yang Ustaz Adi Hidayat udah bahaskan? Yang kedua, apakah manhaj Syekh Hamdi itu menjawab ustaz-ustaz atau cari kesalahan-kesalahan dan bahas urusan kesalahan itu di social media atau di yang lain? Yang ketiga, misalnya kalau tidak, kenapa khusus Ustaz Adi Hidayat kita buat video seperti ini? Yang keempat, apakah Syekh Hamdi sudah dengar video Ustaz Adi Hidayat yang hampir 2 jam itu? Yang kelima, apakah Syekh Hamdi sudah tabayyun atau kenapa tidak tabayyun dengan Ustaz Adi Hidayat secara langsung? Yang keenam, apakah ada yang Syekh Hamdi mau minta maaf dari Ustaz Adi Hidayat? Yang ketujuh dan yang terakhir, apakah Syekh Hamdi setuju kalau ada orang yang guna kata-kata Syekh Hamdi untuk menghinakan Ustaz Adi Hidayat? Atau video saya itu diambil dan dikasih judul yang tidak sesuai? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak setelah video yang kita sudah buat beberapa hari lalu. Yang pertama, apakah jawaban kita pada Ustaz Adi Hidayat karena urusan musik? Kalau iya, kenapa banyak ustaz yang lain juga bahas urusan musik tapi Syekh tidak jawab? Atau ada ulama juga yang pernah ngomong tentang urusan musik, kenapa tidak jawab? Jawabannya, karena kita tidak menjawab urusan Ustaz Adi Hidayat itu tentang urusan musik. Bukan diutamakan urusan musik, tapi kita utamakan urusan surat Asy-Syu'ara dan dikasih nama dengan nama pemusik. Ulangi lagi, saya harap dari Allah Subhanahu wa taala Allah membuka hati saudara kita untuk paham apa yang jadi dalam video itu. Kita jelaskan urusan surat yang dikasih nama pemusik, bukan urusan musik. Kenapa kita bahas urusan ini? Karena kita guru Quran, kita belajar Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita mengajar tafsir Al-Quran juga semampu kita. Maka bagaimana kita bisa diam ketika ada Ustaz Adi Hidayat hafizahullah bilang surat Asy-Syu'ara namanya pemusik, padahal tidak ada satu ulama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sahabat, tabi'in dan ulama sampai zaman ini tidak pernah yang memberi nama untuk surat Asy-Syu'ara dengan nama pemusik. Urusan musik lain dan urusan dikasih nama untuk surat dengan nama yang tidak sesuai atau tidak benar, ini yang masalahnya. Jadi bagaimana kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak jelaskan bahwa nama surat itu tauqifi. Apa artinya tauqifi? Yani tidak bisa siapa-siapa dan tidak boleh siapa-siapa memberi nama untuk suatu surat dengan ijtihadnya sendiri. Ijtihad dan keluarkan dari surat itu nama atau kasih nama untuk satu surat nama beda sama surat aslinya. Pernah saya bilang, kalau surat Al-Baqarah
Surat Al-Baqarah itu sapi pitena artinya. Kalau saya bilang surat Al-Baqarah itu ada orang ngomong namanya kambing. Kemudian dia ngomong untuk dia, bagaimana kamu kasih nama untuk surat sapi pitena itu dengan nama kambing? Jawabannya, ini disembelih, ini disembelih. Ini bisa jadi korban, ini bisa jadi korban. Ini bisa jadi aqiqah, ini bisa jadi aqiqah. Apa masalahnya? Semuanya halal. Tidak. Bolehkah seperti ini? Terimakah seperti ini? Tidak akan terima, saudara-saudaraku. Ini juga beda. Asy-syu'ara dan pemuzik itu beda. Jadi kita bahas urusan itu. Kita tidak akan bahas lagi. Kita tidak akan ngomong tafsirnya atau ulama yang ngomong tentang urusan ini. Tidak. Kita bahas itu saja. Surat Asy-syu'ara namanya tauqifi. Maka siapa ulama dari zaman dahulu sampai sekarang memberi nama untuk surat Asy-syu'ara dengan namanya pemuzik. Itu yang kita bahas. Sampai sini jelas atau tidak? Okey. Yang kedua, apakah yang pertama, tujuan kita dari video itu kita membela surat Asy-syu'ara dan membela Al-Quran dengan namanya. Supaya kita ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti, kita diam tentang urusan yang lain, music atau apa ini ada ustaz yang jawab. Tapi ketika urusan ini sudah jelas ustaz memberi atau kasih nama untuk surat dengan nama yang beda, itu yang kita harus jelaskan dengan sopan. Yang kedua, apakah manhaj Syekh Hamdi itu membalas ustaz-ustaz? Ini dari pertanyaan yang pertama sudah juga jelas. Manhaj kita tidak membahas atau menjawab ustaz-ustaz yang mana-mana tentang urusan yang mana-mana. Manhaj kita, silahkan lihat video yang mana yang kita sebutkan nama satu ustaz pun. Yang mana-mana. Ustaz Adi Hidayat kita dengarnya dari lama. Sudah banyak video masuk di WA saya. Saya pernah bilang, banyak video kita pernah dengar. Ada yang benar, kadang-kadang ada yang marjuh atau rajih. Itu normal semua ustaz di dunia. Tapi saya tidak cari masalah atau tidak cari kesalahan ustaz-ustaz yang mana-mana. Tapi Ustaz Adi Hidayat khusus di urusan ini saja. Bukan Ustaz Adi Hidayat, saya tidak ada antara saya dan Ustaz Adi Hidayat masalah yang mana-mana. Tapi khusus nama surat Asy-syu'ara itu saja. Ini pertanyaan yang kedua dan jelas. Yang ketiga atau yang berikutnya, apakah Syekh sudah tabayyun atau kenapa tidak tabayyun sama Ustaz Adi Hidayat langsung? Saudara-saudaraku, apa artinya tabayyun? Kalau ada orang ngomong untuk saya, Syekh, Ustaz Adi Hidayat memberi nama surat Asy-syu'ara itu surah pemuzik. Bagaimana? Langsung saya ngomong, ini tidak boleh, ini tambah tabayyun itu. Tapi yang pertama, itu ada video. Ada video Ustaz ngomong ini jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz buat satu video, satunya yang lagi, yang hampir 2 jam. Tetap urusannya menjelaskan hukum-hukum music, kemudian akhirnya ngomong tentang nama surat Asy-syu'ara. Ini pertanyaan juga yang berikutnya. Apakah sudah lihat atau nonton video Ustaz Adi Hidayat yang hampir 2 jam, 1 jam 40 menit itu? Sudah. Mungkin 2 kali. 1 kali dengar, kemudian ulangi lagi dengar video Ustaz Adi Hidayat tentang urusan ini. Jadi, tabayyun untuk apa? Yang pertama, tidak ada hubungan di antara saya dan Ustaz Adi Hidayat. Tidak pernah ketemu. Mungkin karena jauh. Saya ketemu banyak ustaz, alhamdulillah. Hubungan saya di antara banyak ustaz baik, ustaz Indonesia. Alhamdulillah semuanya okey dan baik. Jadi urusan tabayyun itu Ustaz Adi Hidayat sudah ulangi urusan itu di satu video yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada yang Syekh Hamdi mau minta maaf dari Ustaz Adi Hidayat? Iya. Sebenarnya ada satu urusan aja saya mau minta maaf. Dan minta maaf itu bukan aib. Kalau orang buat sesuatu salah, atau salah faham, atau sesuatu yang tidak sesuai, dia minta maaf itu tidak ada masalah. Kita semua ada kurang, betul enggak? Jadi kalau ada salah
atau kurang faham atau salah faham, minta maaf itu wajib. Saya minta maaf dari Ustaz Adi Hidayat tentang satu urusan, yaitu waktu Ustaz Adi Hidayat bilang A, B, C, CIS itu, saya tidak faham apa yang Ustaz Adi Hidayat baca saat itu. Dan kita sebagai orang Arab di sana, kalau kita dengar sesuatu yang tidak jelas, bercanda, gurau je, bercanda saja. Ngomong apa ini? Kamu ngomong untuk jin. Bukan maksudnya hinakan orang yang ngomong. Tapi kita, karena kita tidak faham apa yang orang yang depan kita ngomong, kita bercanda saja. Oh, ni kamu panggil jin kah ni? Jadi waktu saya dengar Ustaz Adi Hidayat seperti ini, maaf, saya seperti bercanda, tapi tidak sesuai. Karena itu saya minta maaf tentang urusan ini. Yang membuat saya sadar ini atau notice ini, salah satu orang yang komen. Dia bilang, APCIS itu seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau apa. Karena itu saya bilang, ini bukan dalam agama kita. ABCIS, CIS atau apa yang seperti itu, ini yang maqamat musiqiyah itu, tingkatan musik itu tidak ada dalam agama kita. Karena itu saya ngomong, oh ni kalau mau panggil jin bisa, tapi tidak maksudnya hinakan Ustaz Adi Hidayat. Maka saya minta maaf ya. Saya minta maaf tentang kata ini saja. Tapi tentang do, re, mi, fa, sol, la, si atau kata ini sendiri, apakah benar dalam agama kita? Tidak ada. Karena do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu diambil sebelum lahir Nabi Isa 600 tahun. Pythagoras. Kalau Pythagoras itu bahasa Indonesia apa? Pythagoras. Pythagoras atau apa ya? Kalau ada salah, komen saja. Yang tentang Pythagoras atau apa, saya lupa. Pythagoras, bahasa Arab, Pythagoras yang buat matematika itu. Pada suatu hari dia lihat tukang besi, bokol-bokol besi seperti itu. Dia ambil maqamat itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dari zaman sebelum Islam. Karena itu tidak ada dari Islam. Karena itu saya ulangi lagi minta maaf tentang urusan kata panggil jin itu, karena bukan maksudnya Ustaz Adi Hidayat yang panggil jin, dan bukan maksudnya hinakan atau apa-apa. Ya, sudah selesai urusan ini. Okey. Yang berikutnya, apakah saya setuju orang yang menghinakan atau merendahkan atau mencela atau ambil video saya dan kasih judul yang tidak sesuai? Lihat video saya di channel saya bagaimana. Apakah ada surat namanya pemusik dalam Al-Quran? Ini yang saya ngomong. Jangan ambil video dan kasih judul. Syekh ni heran atau apa, saya tak faham. Macam-macam, buat status dan seperti hinakan. Aku tidak maafkan orang ini. Aku tidak halalkan. Dan ini juga saya lihat dua sesuatu yang sangat bagus dalam video Ustaz Adi Hidayat yang panjang itu. Yang pertama, saat Ustaz Adi Hidayat bilang, aku kalau ada orang, murid saya atau pengikut saya, yang mencela orang yang membalas saya, siapa yang bilang? Ustaz Adi Hidayat. Beliau bilang, kalau ada murid atau pengikut yang mencela atau menghinakan orang yang menjawab saya, tidak dianggap sebagai murid saya. Ini juga saya ngomong, terima kasih Ustaz Adi Hidayat tentang kata ini. Karena ini sangat mengajar orang sopan. Perselisihan itu harus dengan baik-baik. Ulama di zaman dahulu seperti ini. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad sendiri ada macam-macam. Jadi harus ada sopan di antara keduanya. Sebagaimana Ustaz Adi Hidayat buat di videonya. Ini yang saya bilang saya suka dan terima kasih Ustaz tentang urusan ini. Suruh muridnya jadi sopan. Jangan mencela orang, itu sangat baik. Saya juga ngomong, orang yang komen atau tulis judul yang tidak sesuai tentang urusan ini, kalau pengikut saya atau murid saya dari mana-mana, aku tidak setuju dan tidak maafkannya. Jelas, kalau mau ambil video untuk jelaskan saja hak dan dengan cara yang sopan, itu beda. Tapi untuk menghinakan atau merendahkan, ini bukan manhaj kita dan kita tidak setuju. Okey. Alhamdulillah. Yang kedua dari video yang saya sangat dari video Ustaz Adi Hidayat, kata beliau, hukum muzik itu
tidak artinya saya suka. Kalau aku sendiri, aku tidak suka musik. Karena saya kayak guru Quran atau suka Al-Quran, cinta Al-Quran, dan tidak sesuai kalau saya dengar musik atau suka musik dan suka Al-Quran sekali. Ini kata bagus sekali. Maka saudara-saudaraku, mari kita ikut Ustaz Hadi Hidayat di urusan ini. Kalau anda ikut pendapat musik itu halal atau haram, cuba ingat dan ikut kata ini. Tidak sesuai orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, mau tadabbur Al-Quran, mendengar musik. Karena ulama berkata, tidak akan dikumpul musik sama Quran dalam hati satu orang Muslim. Tidak akan jadi. Jadi saudara-saudaraku, akhirnya tidak ada masalah khusus di antara saya dan Ustaz Hadi Hidayat dan atau ustaz-ustaz yang lain. Saya cinta semua orang Muslim. Saya cinta semua ustaz dan cinta semua orang Muslim mana-mana. Orang Indonesia. Ada yang tanya, cinta Indonesia atau Malaysia lebih? Pertanyaannya ajaib. Karena tidak ada sesuatu namanya ini. Namanya saya cinta semua orang Muslim. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura. Sampai sekarang ada banyak teman untuk saya dari Malaysia, dari Singapura ada, Bangladesh juga. Di semua negara Alhamdulillah Muslim, kita semua cinta semuanya. Ya saudara-saudaraku, ada juga satu komen, bukan pertanyaan. Pertanyaan tapi bukan pertanyaan butuh jawab, tapi dia takjub aja. Dia bilang atau dia menghinakan. Tidak aib kalau kamu syekh kurang belajar dan belajar dari ustaz-ustaz Indonesia. Siapa bilang saya tidak belajar dari ustaz Indonesia? Siapa belajar ini? Anda tidak tahu saya, Anda tidak kenal apakah aku mendengar ustaz Indonesia untuk belajar atau tidak. Setelah saya datang tinggal di Indonesia, Malaysia dan Indonesia, saya sering dengar ustaz-ustaz Indonesia. Waktu di Malaysia dengar banyak ustaz Malaysia, Indonesia dengar banyak ustaz Indonesia. Kenapa? Karena kita butuh belajar terus menerus. Dan kalau saya mau sampaikan dakwah dengar bahasa Indonesia, bagaimana kalau saya tidak dengar ustaz-ustaz Indonesia? Saya khutbah Jumat yang khutbah Eid al-Fitr, Eid al-Fitri yang pertama untuk saya di Indonesia. Saya sudah siap-siap dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak terlalu lancar. Saya mau dengar ustaz untuk tahu bagaimana caranya dengan hadis-hadis dan ayat-ayat. Subhanallah, khutbahnya hampir persis dengan khutbah yang saya siap-siapkan. Bedanya sedikit saja, yaitu kata-kata tambahan dari ustaz tentang penjelasan hadis atau ayat yang dalam khutbah itu. Saya ambilnya fotokopi. Tidak, ya bedanya sedikit saja. Ustaz siapa? Enggak usah tahu ya. Tapi untuk tidak ngomong aja ustaz bahas nama-nama ustaz di video-video. Ada, saya belajar. Pernah saya di ma'had juga, saya duduk kalau ada kajian untuk ustaz teman-teman saya dari ma'had, saya duduk dan dengar. Ini tidak ada makna untuk kata, ya duduk aja, belajar aja, tidak ada masalah. Ya banyak kali saya dengar fatwa dari ustaz-ustaz Indonesia, tinggal di Indonesia harus saya belajar banyak bahasa, belajar banyak ilmu juga. Kalau ada sesuatu yang saya tak tahu, saya tanya banyak ustaz. Saya tanya, ustaz, apa hukum ini? Ustaz, saya dapat pertanyaan seperti ini. Jawabannya apa? Karena saya tidak tahu. Saya kadang-kadang tidak faham pertanyaan. Saya takut kalau saya jawab dengan salah. Kadang-kadang saya tidak tahu jawabannya. Enggak apa-apa. Saya tanya ustaz Indonesia untuk menjawab. Tanya syekh dari Arab juga. Seperti itu, saudara-saudaraku. Saya tidak mau lebih panjang dari ini. Harap sudah jelas. Ini insyaAllah akan ditutup dengan urusan seperti ini. Urusan nama surat Asy-Syu'ara kita sudah jelaskan. Urusan musik ini kita tidak bahas, tidak utamakan karena ini urusan lain dan ada lebih penjelasannya. Ustaz Hadi Hidayat tidak ada apa-apa di antara saya dan Nia. Hanya saya jawaban kata Nia waktu di video itu tentang bermusik. Saya tidak setuju kalau ada yang hinakan ustaz. Dan kalau ada yang mau hinakan saya ikut Ustaz Hadi Hidayat waktu dia juga, silakan. Kita tidak dapat efek negatif dengan ini. Kita kesian kalian yang komen negatif atau menghinakan atau merendahkan. Tidak ada efek sama kita sama sekali.
malah kalian yang dapat apa? Dapat pahala? Mustahil kan? Ini kan orang Muslim mencela orang Muslim tidak dapat pahala. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya pada hari kiamat. Maka hati-hati, semuanya ditulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Kata yang mana-mana yang keluar dari mulut Anda akan ditulis, wahai saudara-saudaraku. Keluar dari mulut tapi tulis dengan tangan, hukumnya sama. Jadi mari kita tutup urusan ini dengan baik-baik, karena ada yang lebih besar dari ini. Ada orang yang menghinakan Islam, ada orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, ada orang yang menjadi musuh untuk Islam. Bukan urusan yang tak ngomong kecil, urusan agama tak kecil. Tapi ketika urusan itu akan menjadi umat Islam saling benci atau ada banyak atau memecah belah atau apa, itu bagus kita berhentikan. Karena itu kita ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-jidala walau kana muhiqqa." Aku menjamin rumah di syurga untuk orang yang tinggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita tutup urusan ini, tak akan jawab juga apa yang dalam video Ustaz Adi Hidayat. Sudah saya jelaskan tentang satu urusan, Ustaz Adi Hidayat dia jelaskan urusan yang lain. Sudah sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua yang dengar kita, kumpulkan kita bersama Ustaz Adi Hidayat dan semua ustaz-ustaz sunnah dan semua pendakwah di syurga, di Al-Firdaus Al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk kita di dunia, di kubur dan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.